Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Salawat beriringkan salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, yang saya hormati yaitu Bu Firda Azara SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup. Nah, baik tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja masuk pada judul presentasi pada hari ini, yaitu komponen dan fungsi sistem endokrin, limfatik, dan imunologi pada hewan atau manusia. Next. Nah, untuk anak anggota kelompoknya, yang pertama itu ada saya, Afiani Asari, dengan NIM 22231046. Berikutnya ada rekan saya, yaitu Abel Alisa Fitri, dengan NIM 22231045. Berikutnya ada Azirah Syahlendra dengan NIM 22231051. Dan yang terakhir ada Rifka Linabila dengan NIM 22231128. Untuk bahan kajiannya yaitu yang pertama ada sistem limfatik dan imunologi, di mana sistem limfatik dan imunologi ini terbagi dua, yaitu ada sistem limfatik dan daya tahan tubuh dan imunologi. Selanjutnya ada sistem endokrin terdiri atas dua, yaitu kelenjar endokrin dan kontrol dari sekresi hormon. Uh, Juga ada mekanisme kerja hormon, kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar pankreas, kelenjar adrenal, timus, dan kelainan klinik. Next. Nah, untuk materi pertama yaitu tentang sistem limfatik dan imunologi akan dijelaskan oleh Abel. Kepada Abel dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu mengenai sistem limfatik dan imunologi. Yang pertama yaitu ada sistem limfatik. Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening di dalam tubuh, terutama antar kelenjar limfa. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan sekitarnya. Limfa berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan sekitarnya. Limfa atau getah bening adalah cairan jernih kekuning-kuningan yang berisi dari sel-sel darah putih, keping darah, dan fibrinogen. Dapat dilihat di gambar sebelah itu ada sistem limfatik. Nah, fungsi sistem limfatik yang pertama pada manusia memiliki fungsi mengembalikan kelebihan cairan intersitial dan protein plasma dari jaringan ke dalam sirkulasi darah. Yang kedua, mengendalikan kualitas aliran cairan jaringan dengan cara menyaringnya melalui kelenjar-kelenjar limfa sebelum dikembalikan ke sistem sirkulasi. Yang ketiga, mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah. Yang keempat, membawa lemak yang sudah terbentuk emulsi dan vitamin yang larut dalam lipid dari usus ke sistem peredaran darah. Yang kelima, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran organisme itu dari tempat masuknya ke dalam jaringan ke bagian lain tubuh. Yang keenam, menghasilkan zat antibodi untuk melindungi tubuh terhadap infeksi. Dan yang terakhir yaitu mengeluarkan zat-zat toksin dan debris sel yang rusak dari jaringan setelah terjadi infeksi atau kerusakan jaringan. Selanjutnya itu kapiler limfatik. Kapiler limfatik adalah suatu saluran dengan ujung tertutup yang terletak pada ruang antar sel. Kapiler limfatik terdapat di seluruh tubuh, kecuali di jaringan yang tidak berpembuluh, seperti tulang dan kornea mata, sistem saraf pusat sebagian limfa, dan sumsum tulang merah. Kapiler limfatik memiliki struktur unik yang menyebabkan cairan intersitial dapat masuk ke dalam pembuluh tersebut, namun tidak dapat keluar. Lakteal adalah kapiler limfatik yang mengalami spesialisasi dan terdapat pada usus halus.
Lakteal berperan membawa lemak beserta cairan limfa menuju ke pembuluh limfa dan pada akhirnya masuk ke dalam darah. Cairan limfa yang mengandung lemak disebut kil. Nah, gambar di samping menunjukkan siklus kapiler limfatik. Nah, selanjutnya itu ada pembuluh limfatik. Pembuluh limfatik adalah saluran berdinding tipis dan dilapisi endotel yang berasal dari dekat lapisan kapiler dan berfungsi sebagai sistem drainase untuk mengembalikan cairan jaringan intersitial dan sel-sel inflamasi ke dalam darah. Pembuluh limfatik aferen mengalirkan getah bening ke kelenjar getah bening regional, yang kemudian menyaring dan memberikan pengawasan imunologis terhadap getah bening, sel-selnya, dan benda asing yang dikandungnya. Getah bening yang disaring berlanjut ke pembuluh limfatik eferen yang lebih besar, yang akhirnya mengalir ke daerah kafal melalui saluran toraks. Baik pembuluh limfatik maupun vena memiliki katup untuk mencegah aliran balik cairan. Nah, ini di bawah ini yaitu merupakan gambar pembuluh limfatik. Selanjutnya itu ada organ pengumpul limfa. Di sini terbagi menjadi dua, ada organ primer dan organ sekunder. Organ primer terdiri yang pertama ada sumsum tulang merah. Sumsum tulang merah terdapat di dalam tubuh pipi dan epifise tulang pipa pada orang dewasa. Sumsum tulang merah yang merupakan tempat pembentukan limfosit. Yang kedua yaitu ada kelenjar timus. Kelenjar timus terdiri dari dua lobus dan terletak di bagian atas tulang dada. Tiap lobus terdiri atas bagian korteks dan medula. Korteks tersusun atas sel-sel limfosit dan sel-sel epitel. Medula tersusun atas sel-sel epitel. Kelenjar timus memproduksi hormon yang berperan dalam pematangan sel limfosit T. Selanjutnya itu ada organ sekunder. Yang pertama ada kelenjar limfa. Kelenjar limfa adalah organ berbentuk seperti kacang yang terletak di sepanjang pembuluh limfa dan berjumlah sekitar 600 organ. Kelenjar limfa mengandung sel limfosit B dan sel limfosit T. Kelenjar limfa juga berfungsi menyaring cairan limfa yang mengalir dalam tubuh pembuluh limfa saat cairan limfa melewati kelenjar limfa. Kelenjar limfa juga berperan sebagai tempat aktivitas limfosit T dan B. Yang kedua itu ada kelenjar timus. Limfa merupakan jaringan limfatik terbesar di dalam tubuh, berbentuk oval dengan panjang sekitar 12 cm. Limfa terletak di antara perut dan diafragma. Limfa terdiri dari bagian pulpa putih dan pulpa merah. Pulpa putih mengandung limfosit dan makrofag, pulpa merah mengandung pembuluh darah. Darah yang mengalir ke dalam limfa akan bertemu dengan sel-sel limfosit dan makrofag di bagian pulpa putih. Sel-sel limfosit dan makrofag akan menjalankan fungsi imun terhadap patogen-patogen yang terdapat di dalam darah. Limfa berperan dalam fungsi imunologis, filtrasi, dan menyingkirkan eritrosit tua, hematopoiesis pada janin. Dan yang terakhir yaitu amandel. Amandel merupakan organ limfatik yang terlihat dalam rongga mulut yang mirip seperti buah badam. Selanjutnya itu ada penyakit dan kelainan. Yang pertama ada limfoma, yang kedua ada limfoma Hodgkin, yang ketiga ada limfedema, yang keempat ada limfadenopati, yang kelima ada limfadenitis, dan yang terakhir yaitu limfangitis. Baik, hanya sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Abel. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang daya tahan tubuh dan imunologi. Itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Daya tahan tubuh adalah kemampuan dari tubuh kita sendiri yang berfungsi untuk membentengi tubuh dari serangan virus maupun kuman sehingga badan dalam keadaan sehat dan mampu melakukan aktivitas tanpa adanya gangguan kesehatan. Nah, untuk imunologi ini merupakan ilmu yang mempelajari sistem imun atau daya tahan tubuh dan sejumlah bentuk gangguan sistem imun. Ilmu ini kini mengalami perkembangan yang cukup pesat karena makin banyak gangguan kesehatan yang muncul akibat gangguan pada sistem imun. Next.
Peran imunologi bagi kesehatan manusia itu ada banyak sekali perannya. Beberapa jenis penyakit terkait disfungsi sistem imun yang bisa diatasi dengan pendekatan imunologi adalah yang pertama itu ada alergi. Alergi merupakan reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap zat atau benda tertentu yang dianggap berbahaya. Orang yang menderita alergi akan mengalami gejala saat terpapar dengan bahan pemicu alergi atau alergen. Gejala dari reaksi alergi ini berupa bersin, ruam kulit yang gatal, hingga sesak nafas. Alergi bisa dicegah dengan alergi bisa diatasi dengan mengkonsumsi obat tertentu, namun dengan adanya perkembangan ilmu imunologi, reaksi alergi dapat diredakan dengan imunoterapi alergen. Imunoterapi alergen merupakan pengobatan alergi yang bekerja dengan cara melatih sistem imun untuk lebih kebal terhadap alergen. Setelah diberikan imunoterapi, penderita dapat mengalami pengurangan frekuensi serangan alergi, walaupun sebagian di antaranya mengalami kekambuhan setelah terapi dihentikan. Yang kedua itu ada asma. Asma merupakan salah satu reaksi sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan peradangan pada saluran napas saat terpapar bahan atau zat tertentu. Peradangan ini menyebabkan saluran napas menyempit yang kemudian memicu terjadinya sesak napas. Asma bisa ditangani dengan berbagai cara, antara lain menghindari pemicu serangan asma yang muncul dan menjalani imunoterapi. Imunoterapi yang digunakan untuk asma bekerja layaknya imunoterapi alergi, yaitu melatih sistem imun untuk lebih kebal terhadap zat pemicu alergi. Imunoterapi ini akan mengurangi keluhan yang timbul saat asma muncul dan mencegah perburukan asma. Yang ketiga itu ada kanker. Kanker menyebabkan pertumbuhan sel-sel di dalam tubuh menjadi tidak terkontrol. Akibatnya, terjadi kerusakan organ dan sistem dalam tubuh sehingga mengancam nyawa penderitanya. Kanker dapat ditangani dengan memanfaatkan imunologi, yaitu imunoterapi kanker. Imunoterapi kanker dilakukan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel kanker. Imunoterapi kanker diklaim mampu memperlambat dan menghentikan perkembangan sel kanker, serta mencegah penyebaran sel kanker ke organ lain. Efeknya pun dapat bertahan lama sehingga perawatan ini dianggap efektif dalam menangani kanker. Selanjutnya yang keempat itu ada penyakit autoimun. Penyakit autoimun terjadi saat sistem kekebalan tubuh keliru menyerang sel-sel sehat dalam tubuh. Beberapa contoh penyakit autoimun adalah penyakit Crohn, lupus eritematosus sistematik atau SLE, rheumatoid arthritis, dan multiple sclerosis. Penyakit autoimun tidak bisa disembuhkan. Namun belum ada pilihan imunoterapi yang benar-benar efektif untuk menanganinya. Namun penyakit autoimun bisa dikontrol dengan pemberian obat tertentu seperti obat imunosupresan. Obat imunosupresan mampu menekan dan menurunkan jumlah sel-sel kekebalan tubuh yang menyerang sel sehat. Next. Selanjutnya itu adalah pemeriksaan imunologi. Untuk mendeteksi masalah atau gangguan pada sistem kekebalan tubuh diperlukan pemeriksaan imunologi atau tes imunologi. Beberapa jenis pemeriksaan yang dilakukan antara lain adalah yang pertama ada tes antibodi. Tes antibodi ini dilakukan dengan mengambil sampel darah atau air liur. Dalam beberapa kasus, tes ini dapat menentukan diagnosis penyakit tertentu. Jika pemeriksaan memberikan hasil positif, artinya seseorang sedang atau pernah menderita penyakit tersebut. Pemeriksaan antibodi umumnya dilakukan untuk mendiagnosis penyakit infeksi dan penyakit autoimun. Selanjutnya yang kedua ada tes antigen. Antigen adalah bagian dari virus atau bakteri yang dapat memicu munculnya respon imun. Salah satu tes antigen yang umum dilakukan adalah pemeriksaan sampel tinja untuk mengetahui ada atau tidaknya antigen yang dihasilkan oleh bakteri Heliobacter pylori penyebab sakit MAH.
Tes antigen juga bisa dilakukan menggunakan sampel darah. Misalnya, untuk mendeteksi antigen dari virus HIV, pemeriksaan antigen ini adalah salah satu pemeriksaan yang sering dilakukan untuk mendiagnosis HIV. Next. Yang selanjutnya itu sistem endokrin. Sistem endokrin itu yang pertama ada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang berada di dalam otak yang berguna sebagai pengatur hormon-hormon yang dihasilkan dari kelenjar lainnya. Kelenjar endokrin dalam tubuh membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem endo. Next. Kelenjar endokrin terdiri atas yang pertama itu ada hipotalamus. Yang kedua itu ada pituitari di atas bagian posterior dan anterior. Kelenjar posterior pituitari menghasilkan hormon oksitosin dan hormon antidiuretik ADH. Kelenjar anterior pituitari menghasilkan hormon pertumbuhan, prolaktin, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, thyroid stimulating hormone, dan hormon adrenokortikotropik. Yang ketiga ada kelenjar tiroid, menghasilkan hormon triiodotironin dan tiroksin dan kalsitonin. Yang keempat ada kelenjar paratiroid, menghasilkan hormon paratiroid. Yang kelima itu ada pankreas, menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Yang keenam itu ada kelenjar adrenal, terbagi atas dua bagian, yaitu medula yang menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin, sedangkan bagian korteks menghasilkan hormon glukortikoid dan mineral kortikoid. Yang ketujuh itu ada gonad, terbagi atas testes yang menghasilkan hormon androgen, sedangkan ovari akan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang ke-8 itu ada kelenjar pinereal menghasilkan hormon melatonin. Next. Yang kedua itu ada kontrol dari sekresi hormon. Pelepasan hormon sebagian besar terjadi dalam waktu yang singkat dengan sedikit bahkan tanpa sekresi. Ketika distimulasi, kelenjar endokrin akan melepaskan hormon dalam lebih sering, sehingga peningkatan konsentrasi hormon dalam darah sehingga terjadi peningkatan konsentrasi hormon dalam darah. Dalam ketiadaan stimulasi, tingkat hormon darah menurun. Kontrol sekresi biasanya mencegah kelebihan atau kekurangan produksi dari setiap hormon yang diproduksi untuk membantu mempertahankan homeostasis. Sekresi hormon diatur oleh sinyal dari saraf. Yang kedua, sinyal dari saraf. Yang kedua ada sistem perubahan kimia dalam darah. Dan yang ketiga itu ada hormon lainnya. Next. Sebagai contoh, impuls saraf ke medula adrenal mengatur pelepasan epinefrin, tingkat CA2 dalam darah mengatur sekresi hormon paratiroid dan hormon dari anterior hipofisis atau adrenokortikotropik hormon, merangsang pelepasan kortisol oleh korteks adrenal. Sebagian besar sistem peraturan hormonal bekerja melalui umpan balik negatif, tetapi beberapa beroperasi melalui umpan balik positif. Sebagai contoh, selama melahirkan, hormon oksitosin merangsang kontraksi rahim, dan kontraksi rahim pada gilirannya merangsang lebih oksitosin direlease. Efek umpan balik positif. Next. Yang ketiga itu ada mekanisme kerja hormon. Nah, sebelum masuk kepada mekanisme kerja hormon, itu kita akan membahas apa sih hormon. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan dilepaskan ke aliran darah secara langsung, bukan melalui saluran.
Mereka mengatur berbagai fungsi tubuh seperti pertumbuhan, reproduksi, pencernaan, dan lain-lain. Mereka terdiri dari dua jenis berdasarkan komposisi kimiawinya. Yang pertama itu ada hormon protein. Hormon-hormon ini larut dalam air, misalnya adrenalin, noradrenalin. Yang kedua ada hormon steroid. Hormon ini tidak larut dalam air, misalnya hormon tiroid. Karena hormon protein larut dalam air, mereka mudah diangkut dalam darah. Hormon steroid yang tidak larut dalam air berikatan dengan protein plasma dan diangkut ke organ targetnya. Setiap hormon memiliki reseptor yang terdapat pada membran sel organ target. Setelah hormon berikatan dengan reseptor yang ditunjukkan, serangkaian tindakan dimulai untuk melepaskan pembawa pesan sekunder di dalam sel. Pembawa pesan sekunder ini bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi ke nukleus atau organel lainnya. Berdasarkan strukturnya, reseptor ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada reseptor internal. Reseptor internal ini dapat berupa nuklir atau sitoplasma. Reseptor nuklir ditemukan di membran inti, sedangkan reseptor sitoplasma ditemukan di sitoplasma sel. Reseptor ini untuk hormon steroid. Yang kedua itu ada reseptor eksternal. Ini adalah reseptor transmembran yang tertanam di lapisan lipid membran sel. Reseptor ini ditujukan untuk reseptor protein. Next. Mekanisme kerja hormon dapat terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu ada mekanisme reseptor tetap. Mekanisme seperti ini terlihat pada hormon steroid yang tidak larut dalam air. Mereka terdiri dari lemak dan oleh karena itu dapat dengan bebas menyebabkan lapisan lipid pada membran sel. Reseptornya bersifat intraseluler dan bukan ekstraseluler seperti reseptor protein. Reseptor intraseluler dapat mengambang di sitoplasma, pada membran inti atau di dalam inti. Oleh karena itu, reseptornya dikenal sebagai reseptor bergerak. Nah, pada gambar di samping itu dapat dilihat bahwa itu adalah mekanisme dari reseptor tetap. Next. Selanjutnya, yang kedua itu ada mekanisme reseptor bergerak. Mekanisme seperti ini terlihat pada hormon steroid yang tidak larut dalam air. Mereka terdiri dari lemak dan oleh karena itu dapat dengan bebas menyebabkan lapisan lipid pada membran sel. Reseptornya bersifat intraseluler dan bukan ekstraseluler seperti reseptor protein. Reseptor intraseluler dapat mengambang di sitoplasma pada membran inti atau di dalam inti. Oleh karena itu, reseptornya dikenal sebagai reseptor bergerak. Next. Nah, untuk materi yang keempat itu mengenai kelenjar hipofisis akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Azira Shalendra. Kepada Azira, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Materi yang selanjutnya yaitu kelenjar hipofisis ini disebut juga dengan kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari merupakan kelenjar kecil seukuran kacang polong yang terletak pada bagian dasar otak manusia, tepatnya pada bagian bernama sella turcica. Kelenjar hipofisis terdiri atas dua bagian utama, yakni kelenjar hipofisis anterior atau lobus atau belahan depan, dan kelenjar hipofisis posterior atau lobus belahan belakang. Kelenjar hipofisis juga terhubung dengan hipotalamus lewat tangkai pembuluh darah dan saraf yang disebut tangkai hipofisis atau infundibulum. Next. Fungsi kelenjar pituitari, fungsi utamanya dari kelenjar hipofisis ialah memproduksi dan melepaskan beberapa jenis hormon yang membantu menjalankan fungsi penting dalam tubuh manusia. Adapun hormon-hormon ini membantu mengatur mekanisme yang pertama pertumbuhan, lalu produksi dan pembakaran energi atau metabolisme. Yang selanjutnya itu respon tubuh terhadap stres atau trauma, reproduksi, persalinan, dan pasca melahirkan hingga pengeluaran susu dari kelenjar susu atau laktasi. Pertumbuhan dan pembakaran energi. Next.
Berbagai jenis hormon yang diproduksi oleh kelenjar pituitari bisa berasal dari bagian anterior depan maupun posterior belakang. Kelenjar hipofisis anterior menghasilkan hormon-hormon berikut dan melepaskannya ke aliran darah. Yang pertama, hormon adrenokortikotropik, yaitu merangsang produksi hormon pada kelenjar adrenal. Hormon langsang folikal dan luteinizing hormone atau LH, yaitu bekerja sama satu sama lain sebagai pengatur atau fungsi ovarium dan testis. Selanjutnya, hormon pertumbuhan atau GH mengatur pertumbuhan manusia, terutama pada tahun awal kehidupan. Hormon ini membantu menjaga komposisi tubuh yang anak-anak serta menyeimbangkan distribusi lemak dan menjaga kesehatan tulang dan otot pada orang dewasa. Selanjutnya yaitu hormon perangsang tiroid, yaitu merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroid. Sementara itu, kelenjar hipofisis posterior menghasilkan hormon berikut untuk disimpan sebelum dilepaskan ke aliran darah. Selanjutnya, hormon antidiuretik atau ADH merangsang ginjal untuk meningkatkan penyerapan air dalam darah sehingga mengurangi jumlah urin yang keluar. Yang terakhir yaitu oksitosin mempengaruhi proses persalinan dan kondisi tubuh ibu setelah melahirkan, seperti produksi ASI selama menyusui. Next. Baik, selanjutnya beberapa contoh gangguan atau kelainan yang disebabkan pada kelenjar hipofisis itu yang pertama, tumor pituitari. Lalu yang kedua, akromegali, gigantisme, sindrom Cushing, prolaktinoma, hipopituitarisme, diabetes insipidus, dan sindrom Sella-Kosong. Sindrom Sella-Kosong, balik lagi, Mbak. Sindrom sela kosong atau empty cell syndrome merupakan kondisi langka atau saat kelenjar hipofisis berubah bentuk atau menyusut karena masalah pada bagian sela Turcica. Dalam beberapa kasus, ESS bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon, sering sakit kepala, hingga perubahan penglihatan. Next. Yang kelima yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher, sedikit di bawah laring. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Kelenjar tiroid dapat distimulasi dan menjadi lebih besar oleh epoprostenol. Tiroid mengeluarkan dua hormon penting yaitu triiodotironin atau T3 dan tiroksin atau T4. Next. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah gangguan tulang. Kelenjar tiroid terdiri dari glandula paratiroidea superior dan glandula paratiroidea inferior. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar yang terletak di leher, tepatnya di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid terdiri dari 4 kelenjar kecil yang ukurannya sebesar kacang polong. Meskipun ukurannya kecil, kelenjar paratiroid memiliki fungsi yang besar bagi tubuh. Dan pada gambar, kelenjar anak gondok atau kelenjar paratiroid terletak di dekat kelenjar gondok. Hormon yang dihasilkan yaitu paratormon dengan fungsi mempertahankan kadar kalsium dan fosfor dalam darah. Next. Yang selanjutnya, kelenjar pankreas. Pankreas terletak dalam abdomen pada regio umbilicalisdan dan hypochondrium sinistra. Bagian atasnya terletak pada regio eogastrium.
peritoneal kecuali kauda intraperitoneal. Pankreas terdiri dari bagian-bagian yaitu caput, kalum, karvus, dan kauda pankreas yang terletak dalam hilum lienalis. Prosesus incinatus yang merupakan bagian dari caput pankreas di tepi kaudal di antara caput dan korpus sebelah dorsal. AV mesenterica superior. Next. Selanjutnya yaitu kelenjar adrenal. Kelenjar suprarenalis atau adrenal adalah sepasang organ yang terletak dekat kutub atas ginjal, terbenam dalam jaringan lemak. Kelenjar ini ada dua buah berwarna kekuningan serta berada di luar atau ekstra peritoneal. Bagian yang sebelah kanan berbentuk piramid dan membentuk topi atau melekat pada kutub atas ginjal kanan. Sedangkan yang sebelah kiri berbentuk seperti bulan sabit, menempel pada bagian tengah ginjal, mulai dari kutub atas sampai daerah hilus ginjal kiri. Kelenjar adrenal pada manusia panjangnya sekitar 4-6 cm dan lebarnya 1-2 cm dan tebalnya 4-6 mm. Kelenjar adrenal adalah kedua kelenjar terpisah yang berada di permukaan ginjal. Kelenjar adrenal memiliki nama lain yaitu kelenjar suprarenalis. Adrenal sendiri berasal dari istilah Latin yaitu adrenes, artinya berada di dekat ginjal. Kelenjar ini memegang peran penting di dalam tubuh, antara lain mengatur metabolisme tubuh dan produksi hormon penyebab stres, serta memproduksi dan mengatur hormon seks, khususnya estrogen. Sebab selanjutnya yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan kelenjar yang bertanggung jawab dalam pertumbuhan manusia. Kelenjar timus bahkan sangat berpengaruh pada saat usia pertumbuhan. Kelenjar timus berfungsi untuk pertumbuhan. Bila kekurangan kelenjar timus akan menderita kretinisme atau kekerdilan, dan bila kelebihan akan menimbulkan gigantisme atau raksasa. Kelenjar timus terletak di dalam mediastinum di belakang osternum dan di dalam toraks kira-kira setinggi bifurcatio trachealis. Kelenjar timus terletak di dalam toraks kira-kira setinggi bifurkasi trakea, berwarna kemerah-merahan dan terdiri atas dua lobus. Pada bayi, lahir ukurannya sangat kecil dan beratnya sekitar 10 gram. Ukurannya bertambah pada masa remaja menjadi 30-40 gram dan kemudian mengecil ketika mencapai masa dewasa. Karakteristik kelenjar timus terletak di sepanjang rongga trakea, di rongga dada bagian atas. Timus membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dewasa. Kelenjar ini merupakan kelenjar penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Kelenjar timus berperan dalam sistem pertahanan tubuh dengan menghasilkan hormon timosin, thymic humoral factor, thymic factor, dan thymopoietin. Next, Bab. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Azira. Untuk materi selanjutnya itu mengenai kelainan klinis akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rifka Linabilah. Kepada Rifka dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kelainan klinis. Kelainan klinis ini atau disebut dengan kelainan depresif yang juga dikenal sebagai depresi klinis atau gangguan depresif mayor adalah kondisi mental yang ditandai oleh perasaan sedih, kehilangan minat atau kegairahan dalam aktivitas sehari-hari, dan gangguan fungsi kognitif dan fisik.
Kelainan depresif dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari individu termasuk interaksi sosial, pekerjaan, dan kesehatan fisik secara keseluruhan. Next. Penyebab kelainan depresif belum sepenuhnya dipahami, namun ada beberapa faktor yang dapat memainkan peran dalam perkembangan kondisi ini, antara lain yang pertama, faktor genetik. Ada bukti bahwa faktor genetik dapat memengaruhi risiko seseorang untuk mengembangkan kelainan depresif. Jika ada riwayat keluarga dengan depresi, kemungkinan seseorang mengembangkan kondisi tersebut lebih tinggi. Yang kedua, ketidakseimbangan zat kimia otak. Ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin, norepinefrin, dan dopamin dalam otak dapat berperan dalam perkembangan kelainan depresif. Next. Yang ketiga, faktor lingkungan. Stres kronis, kehilangan yang signifikan, trauma, atau perubahan hidup yang sulit dapat memicu atau memperburuk kelainan depresif. Yang keempat, gangguan kesehatan mental lainnya. Kelainan depresif juga dapat terkait dengan kondisi kesehatan mental lainnya seperti gangguan kecemasan, gangguan bipolar, atau gangguan makan. Next. Gejala kelainan dari depresif dapat bervariasi pada setiap individu. Namun beberapa gejala yang umum terjadi meliputi yang pertama, perasaan sedih yang berkepanjangan atau kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, perubahan nafsu makan, baik penurunan nafsu makan yang signifikan atau peningkatan nafsu makan yang berlebihan. Yang ketiga, gangguan tidur seperti kesulitan tidur atau tidur berlebihan. Yang keempat, kelelahan atau kekurangan energi yang berlebihan. Yang kelima, gangguan konsentrasi, pengambilan keputusan atau perubahan kecepatan berpikir. Yang keenam, perasaan tidak berharga, perasaan bersalah yang berlebihan, atau pikiran tentang kematian atau bunuh diri. Yang ketujuh, gangguan fisik seperti nyeri atau ketegangan otot yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Next. Diagnosis kelainan depresif dilakukan oleh profesional kesehatan mental berdasarkan wawancara dan evaluasi terhadap gejala yang dialami individu. Beberapa kriteria diagnostik yang digunakan meliputi yang pertama, gejala depresif yang signifikan selama setidaknya 2 minggu. Kedua, gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, pengecualian penyebab medis atau pengaruh obat-obatan lain yang dapat menyebabkan gejala yang serupa. Next. Pengobatan kelainan depresif dapat melibatkan kombinasi terapi farmakologis dan terapi psikologis termasuk pertama antidepresan, obat-obatan antidepresan seperti selektif serotonin reuptake inhibitor atau SSRI atau inhibitor reuptake serotonin norepinefrin atau SNRI dapat membantu mengatasi gejala depresi. Yang kedua, ada terapi psikologis, terapi kognitif perilaku atau CBT, dan terapi interpersonal dapat membantu individu dalam mengubah pola pikir negatif dan mengatasi masalah interpersonal yang mungkin berperan dalam kelainan depresif. Yang ketiga, terapi elektrokonvulsif atau SCT. SCT dapat digunakan dalam kasus yang parah atau yang tidak merespon pada pengobatan lainnya. Prosedur ini melibatkan pemberian rangsangan listrik pada otak untuk menghasilkan respon terapeutik. Next. Adapun pencegahan, sementara tidak ada cara pasti untuk mencegah kelainan depresif. Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan meliputi yang pertama, menerapkan gaya hidup sehat, memastikan pola tidur yang cukup, pola makan seimbang, olahraga teratur, dan menghindari penyalahgunaan zat dapat membantu menjaga kesehatan mental yang baik. Yang kedua, mengatasi stres. Belajar mengelola stres dengan baik melalui teknik relaksasi, meditasi, atau kegiatan yang menyenangkan dapat membantu mencegah terjadinya kelainan depresif. Yang ketiga, menjaga hubungan sosial yang sehat. Mempertahankan hubungan yang positif dengan orang-orang terdekat dan berinteraksi secara sosial dapat membantu menjaga kesehatan mental. Next. Adapun komplikasi kelainan depresif yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan komplikasi yang serius termasuk pertama, risiko bunuh diri.
Individu dengan kelainan depresif memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan bunuh diri, sehingga perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan yang tepat. Lalu yang kedua ada gangguan kesehatan fisik. Depresi yang tidak ditangani dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik, termasuk penurunan sistem kekebalan tubuh, peningkatan risiko penyakit jantung, dan gangguan tidur kronis. Next. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rifka. Nah, itulah presentasi kami pada hari ini. Jadi dapat disimpulkan dari presentasi pada hari ini, yaitu sistem limfatik bertanggung jawab untuk mengangkut cairan limfe yang membantu membersihkan tubuh dari racun dan zat-zat berbahaya. Sistem ini juga berperan dalam sistem kekebalan tubuh dengan menghasilkan sel-sel imun yang melawan infeksi dan penyakit. Nah, untuk sistem imunologi bekerja sama dengan sistem limfatik untuk melindungi tubuh dari serangan patogen seperti bakteri, virus, dan jamur. Sistem ini menggunakan sel-sel imun untuk mengenali dan menghancurkan patogen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, untuk sistem endokrin itu sendiri terdiri dari kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon-hormon untuk mengatur berbagai fungsi dalam tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Hormon-hormon ini bekerja secara bersama-sama dengan sistem imunologi untuk mempengaruhi respon imun tubuh terhadap infeksi dan penyakit. Nah, dari secara keseluruhan, ketiga sistem ini saling terkait dan bekerja sama untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan dalam tubuh manusia. Dengan kerjasama yang baik antara sistem limfatik, imunologi, dan endokrin, tubuh dapat melawan infeksi, mempertahankan kesehatan, dan menjaga keseimbangan hormonal yang penting bagi fungsi tubuh yang optimal. Nah, baik, sekian presentasi kami ya pada hari ini. Jika ada pertanyaan, itu bisa dikirim pada e-learning, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.